Kalau gitu, Andika, Wendy tolong diselidiki ini. Ya. Surat kaleng dari siapa? Iya. Bahaya ya. Jadi lebih duluan. Kalau lo ini meskipun anak buah, Hah? harusnya anak lebih kecil. Nyatanya badannya lebih gede dari saya. Nah, Alah nih. bisa nggak ditaruh situ? Ya, Itu. sorry. Bisa aja Wendy. Nah, kalau pidana mati itu kan tergantung. Ini sudah pidana mati, ngajukan gerasi ke presiden. Ya. Presiden menolak gerasi. Ah. Memang seharusnya ya langsung dieksekusi. Ah. Nah, tetapi nyatanya kan banyak yang sampai berpuluh tahun tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi, ya. Harusnya langsung. Iya. Nah, kalau kita memang mau dihormati sebagai negara yang punya harga diri. Lah Pak, kalau misalnya maksimalnya 20 tahun, nggak bisa lebih dari itu aturan undang-undangnya. Kalau pasal berlapis gimana? Ya. Soalnya orang itu tuntutannya pasal Tetap berlapis. betul, berlapis tetap nggak bisa. Seperti di Amerika katakan, ini kena 20, ini 20, ini 30, tinggal dijumlahkan. Itu namanya betul. dikumulasikan. Iya. Di kita nggak bisa. Berapapun tetap maksimalnya 20 tahun. Di dalam tindak pidana korupsi diatur di pasal 2 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Oke. Atau paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Itu bunyinya begitu. Selalu begitu bunyinya ya. Tapi orang bilang, emang pidana mati bisa diberlakukan kepada koruptor? Orang bilang nggak bisa. Saya bilang bisa. Diatur di pasal 2 ayat 2. Dengan syarat alternatif apabila korupsi itu dilakukan pada saat krisis moneter luar biasa, apabila korupsi itu dilakukan terhadap barang atau uang atau apapun yang untuk bantuan bencana alam. Dikorupsi. Ketiga, pengulangan perbuatan. Orang yang udah koruptor keluar dari penjara korupsi lagi. Bisa diancam mati. Itu baru diancam, ya. Berarti Bapak lebih setuju di Indonesia itu hukuman mati atau hukumnya yang mati? Nanya, kan nanya, saya mau nanya. Hukumnya nggak ketemu lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Hukumnya nggak mati. Hukumnya nggak mati. Jadi bagaimana pelaku-pelaku atau para penegak hukum, siapa yang menggunakan undang-undang atau hukum itu di belakang, makanya the man behind the gun. Sebagus apapun, saya pernah berbicara dengan orang-orang di luar sana, mereka kagum dengan undang-undang kita. Undang-undang di negara Anda more detail, luar biasa bagus, tapi pelaksanaannya tidak sebagus. Artinya apa? Ya user-usernya, sehingga bagaimana sikap batin para penegak hukum itu, apakah sungguh-sungguh menegakkan hukum atau ada kepentingan-kepentingan di luar hukum. Nah, kalau Bapak dikenal dengan sebutan